Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Melati Risma, Stanbook 182023. Kelas F, Jaringan Saraf Tiruan, jurusan Teknik Informatika. Di sini, saya akan menjelaskan tentang codingan backpropagation. Nah, yang pertama itu, kita mengimport library NumPy. Kemudian, import time atau waktu, di mana waktu ini berfungsi untuk melihat berapa lama komputasi yang kita gunakan. Selanjutnya, apply input dan target. Input X sama dengan np.array, di mana kita memiliki data 1, 2, 0,5, 2. Kemudian diperkalikan dengan transpose, di mana transpose ini agar nanti dapat diperkalikan antara dimensi matriks input X dengan matriks bobotnya. Selanjutnya, target Y. Target Y sama dengan np.array. Di sini kita memiliki data 0, 1, 0. Kemudian diperkalikan dengan transposnya untuk proses penyesuaian antara dua buah matriks. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan beberapa fungsi, yaitu fungsi pertama, fungsi aktivasi, def sigmoid X, return, di mana rumus pada sigmoid itu sendiri yaitu 1/1 tambahan fit.x min x. Selanjutnya, fungsi kedua yaitu fungsi turunan. Pada fungsi turunan itu sendiri, def fungsi turunan x return, di mana rumus pada fungsi turunan yaitu x dikali 1 kurang x. Nah, selanjutnya set time. Nah, set time bobot dan bias. Nah, set time di sini untuk melihat nanti waktu komputasi pada saat selesai proses running yang telah kita lakukan. Start time sama dengan time. Bobot W di sini adalah bobot sama dengan library NumPy random, di mana random ini mengambil nilai acak random 4,3, yaitu dimensi matriksnya. Kemudian adjustment np.array. Di sini kita masih mengambil nilai bias, yaitu 0, 1, 0. Kemudian dikalikan dengan transpose. Selanjutnya, kita akan melist bobot, output, dan MSE. Bobot W, output Y, dan MSE. Ini semua kita simpan, lalu kita akan tampilkan nanti dengan variabel pemanggilnya, seperti bobot W, output Y, MSE. Nah, selanjutnya pada tahap forward propagation. Pada tahap ini, kita akan menggunakan tahap majunya dulu, dari input sampai dengan perbandingan antara output dan targetnya. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan, di sini kita menggunakan perulangan for epoch in range 0 sampai 100 atau epoch 0 sampai 100. Bias sama dengan adjustment
di mana Y sama dengan sigmoid, di mana sigmoid merupakan output setelah melalui fungsi sigmoid. Dan P dot, yaitu proses perkalian matriks melalui fungsi nan P dot, diperkalikan input X, W ditambah bias. Selanjutnya output Y dot advance Y. Nah, di mana nilai pada Y di sini akan disimpan atau dimasukkan pada output Y. Selanjutnya minus sama dengan nanti subtract target Y, output Y, approach. Nah, di mana minus ini merupakan selisih atau subtract antara target Y dan output Y. Nah, di mana pada output Y ini merupakan proses iteratif. Target Y ini hanya memiliki satu target saja, sementara output Y ini akan melakukan iterasi sampai mencapai nilai yang telah disetting atau nilai yang telah ditentukan. Square sama dengan nanti dot square minus, atau nilai minus di sini akan dikuadratkan, atau square ini adalah akan dikuadratkan hasil dari selisih tadi, dari minus tadi. Kemudian error sama dengan square dot mean. Nah, di sini error di sini akan dirata-ratakan MSE.uptime error. Jadi nilai error yang ada di sini akan ditambahkan atau disimpan pada MSE. Selanjutnya tahap backward propagation. Yang pertama kita membuat variable adjustment, di mana adjustment ini merupakan perkalian antara error dengan fungsi turunan Y. Kemudian kita akan melakukan pengupdatean bobot, di mana W plus sama dengan ini, yang artinya bobot yang lama ditambah dengan hasil perkalian antara input dengan adjustment. Jadi W tambah sama dengan 6P dot input X dot transpose dengan adjustment. Jadi hasil perkalian antara input dan adjustment akan menjadi bobot baru. Kemudian bobot W, advance W, hasil dari bobot baru yang ada di atas akan dimasukkan atau ditambahkan ke dalam bobot W. Selanjutnya kita akan menunjukkan pada epoch keberapa menghasilkan MSE terkecil. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for I in range 0, epoch. Jika MSE index sama dengan min MSE, maka tunjukkan indeksnya. Kemudian di sini kita cetak MSE terkecil untuk epoch pertama, untuk epoch pertama sampai terakhir.
dan di sini akan terprint MSE terkecil dari epoch yang telah kita tentukan tadi. Kemudian memprint waktu komputasi yang telah digunakan selama proses running. Hasil dari proses running tersebut menampilkan MSE terkecil untuk epoch ke-100 sama dengan 0,608. Dan waktu yang digunakan 1,310 per second. Nah, di sini terlihat bahwa dengan menggunakan back propagation memiliki error atau selisih yang sedikit dibandingkan dengan forward propagation. Nah, itulah hasil penjelasan saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.